Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai transmisi yang ada pada portable manual crane. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Ryu dengan NIM 25. Dan di sini saya ditemani oleh dua teman saya. Halo, nama saya Okan Pintara dan NIM saya 34. Perkenalkan, nama saya Nurholis Rizky, NIM 5150050. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan yang pertama. Topik pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang mengapa alat ini dirancang. Nah, bencana alam sering kerap terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, ataupun bisa seperti kebakaran. Bencana alam ini dapat menimbulkan situasi yang darurat sehingga memerlukan evakuasi yang cepat dan efisiensi bagi para korban. Dengan alat portable manual crane ini sudah jelas bahwa tidak memerlukan yang namanya bahan bakar ataupun tenaga listrik, melainkan menggunakan tenaga manusia. Dengan alat portable manual crane ini, maka sudah jelas dia akan lebih efisien dan lebih cepat untuk mengevakuasi para korban. Jadi kita langsung masuk saja mengenai pembahasan transmisi. Apa sih sebenarnya itu yang namanya transmisi? Jadi transmisi itu merupakan salah satu pemindahan tenaga dari penggerak ke yang digerakkan. Nah, salah satu pemindahan transmisi ini bisa berupa hydraulic jack. Berikut jenis-jenis dari hydraulic jack. Di sini terdapat 4 jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu hydraulic Masada, dan yang kedua mini jack. Yang ketiga terdapat hydraulic jack, yang keempat hydraulic press. Dan transmisi yang kita pakai pada alat ini yaitu hydraulic jack. Dan di sini ada 4 tipe dari hydraulic jack, yaitu floor jacks, yang kedua battle jacks, yang ketiga toy jacks, yang keempat skisser jacks. Tipe yang kita pakai yaitu toy jacks. Toy jacks dipakai untuk memindahkan mesin atau alat berat di gudang, tetapi juga dapat digunakan untuk operasi seperti memindahkan furnitur juga. Transmisi pada crane yang diterapkan yaitu hydraulic jack. Crane manual dilengkapi dengan pompa manual yang digunakan untuk memompa fluida, biasanya minyak hidrolik, ke silinder atau sistem hidrolik, memungkinkan pengangkatan beban dengan tenaga manusia. Keuntungan yang diperoleh ialah pemindahan gaya dan daya yang lebih besar. Pengaturan arah, kecepatan, dan tekanan dapat dilakukan dengan mudah sehingga gerakan bisa lebih teratur. Suatu pembalikan arah dengan cepat dapat dilakukan dengan mudah. Pemindahan gaya dapat dilakukan ke tempat yang jauh, yaitu dengan menghubungkannya menggunakan pipa atau hose tanpa menggunakan sistem lainnya. Penempatan dan pengaturan komponen-komponen hidrolik lebih sederhana dan tidak diperlukan tempat yang besar. Kerugiannya ialah beberapa bagian tertentu harus dibuat dan diteliti dengan sangat cermat, sebab gesekan dalam saluran-saluran menyebabkan oli panas dan ini akan menyebabkan perubahan viskositas oli, vibrasi atau gerakan dan penyusutan pipa-pipa dan hose karena tekanan dapat menyebabkan lepasnya sambungan-sambungan. Demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.